Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai untuk pertemuan yang akan bermanfaat. Kita akan membahas terkait dengan bagaimana distribusi bagi hasil. Gitu. Jadi bagi hasil di perbankan syariah tuh seperti apa gitu ya. Karena memang kita kan belajar akuntansi Islam, bagaimana sih sebenarnya distribusi bagi hasil di perbankan syariah. Sebagai pengantar, saya akan memberikan ilustrasi. Nah, saya ini punya dana sekitar 10 juta. Kalau saya nabung di perbankan syariah, di bank konvensional, bunga 5% per tahun, bunganya ya, maka kemungkinan besar saya akan memperoleh keuntungan 500.000 per tahun. Kalau per bulan 41.700. 41.700 itu dari mana? Dibagi 12, Pak. Oke, dibagi 12. Jadi yang 5% kali 10 juta dibagi per 12. Itu kalau di bank konvensional. Nah, kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan apa namanya? Bagi hasil versus bunga di dalam video sebelumnya. Kemudian sudah saya jelaskan juga ke teman-teman ada yang ketika masuk offline bahwa kalau di bank konvensional dengan bunga 5%, maka keuntungan si bank itu akan fix, akan tetap, ya udah segitu. Nggak bakal berubah gitu ya. Mau kondisi ekonomi dalam keadaan krisis, mau dalam kondisi hot ekonomi, maka ya bunga si nasabah yang nabung ya sebesar itu gitu. Jadi karena memang 5% sudah fix. Itu adalah eh, bunga di bank konvensional. Nah, bagaimana kalau di bank syariah? Di bank syariah dengan konsep bagi hasil yang 50% 50%, berapa bagi hasil saya gitu ya. Kalau saya punya uang 10 juta. Tadi kalau di konvensional punya uang 10 juta, maka sudah pasti saya akan dapat 41.700 per bulan. Nah, kalau di bank syariah itu berapa? Nah, sekali lagi di bank syariah tidak bisa ditentukan di awal karena nanti tergantung apa kalau di bank syariah itu? Kan namanya juga bagi hasil. Jadi, Keuntungan, Pak. oke, keuntungan. Terima kasih, Siti Mainah. Jadi tergantung dari keuntungannya. Jika keuntungan bank syariah yang diperoleh itu cukup besar, maka bagi hasil untuk nasabah yang nabung pun semakin besar. Sementara kalau bank syariah keuntungannya kecil, maka bagi hasil untuk bank nasabah pun kecil. Nah, kita akan coba menggali terkait dengan bagaimana perhitungan bagi hasil, contoh kasusnya pada bank syariah gitu ya, bagi hasil dan perhitungannya serta contoh kasus pada bank syariah. Nah, saya memberikan penjelasan dulu bahwa pendapatan bank itu ada dua, pendapatan utama gitu ya. Jadi keuntungan yang diperoleh sama bank itu ada dua. Ada dari spread based income, pendapatan yang diperoleh dari selisih antara menghimpun dana sama menyalurkan dana. Gitu ya. Ada fee based income. Kalau fee based income ini adalah pendapatan yang bersumber dari fee. Contohnya apa coba kalau fee based income? Ayo, Hafiz. Biaya administrasi, Oke, biaya administrasi. Kemudian, Alpin, transfer. Kalau kita punya ATM, biaya administrasi ATM gitu ya. Setiap bulan kita bayar biaya admin. Itu adalah fee base. Nah, kalau spread base dari selisih menghimpun dana sama menyalurkan dana gitu ya. Kan nanti menghimpun dana sama menyalurkan dana itu pasti ada selisihnya. Menyalurkan dana si bank itu menetapkan beban ke nasabah gitu ya. Kemudian nanti dari pendapatan yang diperoleh dari menyalurkan dana kemudian didistribusikan ke masyarakat yang nabung. Tentu ada selisihnya, spread base. Nah, selisih itu menjadi keuntungan bank. Kalau untuk fee base itu adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa lalu lintas keuangan. Contohnya adalah pendapatan administrasi bulanan, pendapatan dari
transaksi transfer, ketika kalian transfer itu pasti ada biayanya. Kemudian clearing juga ada biayanya. Kemudian ada safe deposit box, itu ada apa namanya? Ada biayanya juga. Nah, kira-kira pendapatan mana yang akan didistribusikan ke nasabah yang nabung? Apakah dari spread base atau dari fee base income? Kira-kira. Nur Kolbi? Split base income, Pak. Oh, spread base income. Kenapa? Oh, ntar kita akan bahas lagi, oke ya. Kita coba interaktif aja ya. Jadi kalau memang ada yang teman-teman ada yang bingung, silakan langsung tanya. Oke. Nah, kita lihat. Ini adalah profit distribution, distribusi bagi untung gitu ya, bagi untung. Nah, si bank ini menghimpun dana dalam bentuk tabungan wadah dan mudharabah, akadnya wadah dan mudharabah gitu ya. Kemudian ini adalah salah satu fungsi bank sebagai manajer investasi. Fungsi bank itu adalah manajer investasi, kemudian ada juga investor, kemudian ada juga sebagai jasa lalu lintas keuangan, ya. Nah, pertama, bank itu kan menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan lagi kepada masyarakat. Nah, tetapi sebentar. Ini menyalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Nanti dari pembiayaan itu eh, akan dapat bagi hasil. Jadi bank syariah ini menyalurkan dana yang diperoleh dari menghimpun dana. Sebentar. Gitu ya. Bank syariah bisa dalam bentuk pembiayaan, bisa dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia Syariah, bisa dalam bentuk sertifikat mudharabah. Nah, ini kurang begitu jelas, nanti saya perbaiki lah ya. Jadi bank syariah ini menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan itu kepada masyarakat, bisa juga disimpan dalam sertifikat Bank Indonesia Syariah. Jadi si bank syariah naruh dananya di BI atau sertifikat mudharabah antar bank. Ini SIMA, sertifikat mudharabah antar bank itu kita punya deposito misalkan di bank lain. Nah, tentunya dana-dana yang diperoleh dari masyarakat kemudian disalurkan ini akan dapat keuntungan. Keuntungannya dalam bentuk IWAD. IWAD itu adalah semacam bagi hasil juga gitu ya dari sertifikat Bank Indonesia Syariah. Kemudian bagi hasil, kemudian margin, kemudian ujroh itu diperoleh keuntungan lah. Nah, dari keuntungan inilah yang akan didistribusikan kepada nasabah gitu ya. Nah, sementara pendapatan yang bersumber dari jasa yang diberikan bank syariah itu murni milik bank syariah dan tidak dibagi hasilkan. Oke. Jadi yang didistribusikan itu adalah sekali lagi pendapatan yang bersumber dari penghimpunan dana. Kemudian disalurkan lagi, maka dengan demikian yang dibagi hasilkan itu adalah spread base. Nah, gitu ya. Jadi pendapatan yang bersumber dari selisih menghimpun sama menyalurkan dana. Oke, nah itu yang akan dibagi hasilkan. Nah, fee base ini, kalau fee base yang di samping kanannya, fee base ini adalah pendapatan bank juga, tetapi itu jadi murni milik pendapatan bank yang tidak dibagi hasilkan kepada nasabah. Artinya tidak didistribusikan kepada nasabah yang nabung. Oke. Nah, pengakuan pendapatan di dalam akuntansi bukan hanya di perbankan syariah saja, di akuntansi secara keseluruhan pendapatan itu diakui bisa berdasarkan cash basis, bisa berdasarkan accrual basis. Nah, kalau cash basis, pendapatan yang diakui pada saat pendapatan itu diterima secara tunai, secara cash. Kalau orang bayar ke kita itu baru diakui, kalau nggak bayar nggak diakui, itu adalah cash basis. Tapi kalau accrual basis itu adalah pendapatan yang diakui pada saat transaksi itu terjadi. Transaksi terjadi, apakah si nasabah bayar atau tidak, tetapi kalau transaksi itu terjadi, itu pendapatan diakuin. Contoh sederhana seperti ini. Biasanya kalau bank menyalurkan
pembiayaan ke bank itu kan nasabah bayarnya per bulan. Oke, nah ketika nasabah bayar angsuran ke bank syariah, maka dalam angsuran itu terdapat angsuran pokok atau angsuran margin, gitu ya. Jadi ada dua, ada angsuran pokok sama angsuran margin. Nah, margin ini adalah pendapatan bank. Ketika si nasabah bayar, maka berdasarkan cash basis itu dicatat. Accrual basis pun dicatat. Tetapi kalau suatu ketika nasabah nggak punya duit nih, nggak sempat untuk melakukan pembayaran angsuran ke bank, sehingga tertunda, maka berdasarkan pencatatan cash basis itu tidak dicatat karena si nasabah tidak melakukan penyetoran, uangnya tidak diterima. Tetapi kalau accrual basis itu dicatat. Walaupun uangnya diterima, tetapi memang pendapatan itu sudah harus milik bank walaupun uangnya nggak diterima. Jadi piutang pendapatan gitu ya. Jadi kategorinya piutang, tagihan. Karena memang secara akuntansinya itu sudah menjadi milik bank. Itu accrual basis sama cash basis. Jadi kalau cash basis itu pencatatan baru dicatat kalau memang uang kas atau keterima secara tunai. Ada uang kas keluar atau kas masuk itu dicatat, itu cash basis. Kalau accrual basis itu enggak. Kalau memang sudah terjadi pada saat itu, apakah dia bayar cash atau dia ngutang, maka harus dicatat. Itu accrual basis, cash basis. Kenapa ini sampai diangkat? Maka ini kaitannya dengan eh, distribusi bagi hasil. Distribusi bagi hasil. Pada prinsipnya, lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis. Itu diperbolehkan. Nah, ini berdasarkan fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional nomor 14, sistem distribusi bagi hasil. Dilihat dari segi kemaslahatan, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis, pencatatan. Akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi. Oke, jadi kalau kita melakukan pencatatan, itu pencatatan yang diterima secara cash basis gitu ya. Mohon maaf. Kalau pencatatan kita berdasarkan accrual basis, kita catat baik dia bayar ataupun gak bayar, kita catat. Kita catat ya. Kalau dia bayar maupun dia nggak bayar, maka dicatat. Nah ya, ayah ngajar dulu ya. Ya. Jadi kalau dari pencatatan kita menggunakan accrual basis, tetapi kalau distribusi bagi hasil berarti si bank syariah itu membagikan keuntungan kepada nasabah-nasabah yang nabung, baik menggunakan tabungan atau deposito, itu yang dibagi hasilkan pendapatan yang benar-benar keterima cashnya. Contoh seperti ini. Pendapatan yang seharusnya diterima sama bank bulan ini adalah 100 juta. Itu adalah pendapatan yang berdasarkan pencatatan. Nah, dari 100 juta ini pendapatan sama bank, ternyata ada nasabah yang nunggak, nggak bayar. Seharusnya kita mendapatkan 100 juta, tetapi kas yang masuk baru 90 juta. Maka yang didistribusikan kepada nasabah-nasabah yang nabung itu yang 90 juta. Bisa difahami ya, itu bedanya. Kalau dari pencatatan kita sudah mengakuinya ya memang 100 juta, tetapi yang didistribusikan kepada nasabah yang nabung itu adalah benar-benar pendapatan yang keterima cash yang 90 juta itu. Gitu. Karena memang nanti kan ada selisih 10 juta tuh yang masih nunggak ketika si nasabah bayar barulah didistribusikan. Ya, ini untuk berdasarkan kemaslahatan berdasarkan fatwa MUI nomor 14 gitu ya. Nah, jadi gitu. Kalau dari untuk pencatatan menggunakan accrual basis, pencatatannya pendapatan baik yang nunggak atau enggak nunggak itu kita catat. Tapi kalau bagi distribusi bagi hasilnya yang dibagi hasilkan adalah cash basis. Nah, jadi bank syariah hanya membagikan hasil kepada investor atas dasar pendapatan cash saja atau pendapatan real
yang diterima bank dalam periode bagi hasil. Hanya pendapatan yang diterima pada saat bagi hasil. Jadi keterima cash gitu ya. Kalau nggak keterima cash itu ditunda dulu untuk bagi hasilnya. Ketika si nasabah bayar, barulah didistribusikan kembali. Oke, karena setiap bulan seperti itu ya. Jadi nanti pendapatan yang diperoleh sama bank syariah ini yang akan dibagi hasilkan, pendapatan yang diterima cash bulan ini gitu ya, ditambah dengan pendapatan yang bulan lalu yang seharusnya sudah dibagi hasilkan tetapi nasabah nunggak baru bayar sekarang itu ditambahkan dikurangi dengan pendapatan nasabah yang harusnya bulan ini tapi nunggak. Nah, itu distribusi bagi hasil seperti itu. Nanti dalam pertemuan berikutnya saya akan coba memberikan mata kuliah terkait dengan laporan keuangan perbankan syariah. Sudah saya berikan belum ya laporan keuangan perbankan syariah itu? Udah pernah saya sampaikan belum ya yang laporan keuangan perbankan syariah? Hafiz sudah belum ya, Hafiz? Belum Pak sepertinya. Oke. Nantilah jadi nanti ada apa aja laporan keuangan itu akan saya sampaikan. Oke. Di perbankan syariah ya. Oke, karena memang ini saya sampaikan untuk tujuan besok UTS nih. Kemudian bank syariah membagi hasilkan secara proporsional terhadap kontribusi dana masing-masing investor. Dicatat nih. Jadi yang didistribusikan secara proporsional. Nah, ini ada satu poin di sini. Tadi poin pertama bagi hasil dibagi didistribusikan berdasarkan pendapatan cash yang pendapatan keterima tunai. Yang kedua, Bank Syariah membagi hasilkan secara proporsional terhadap kontribusi dana dibagikan secara proporsional. Kemudian Bank Syariah membagi hasilkan secara proporsional terhadap masing-masing nisbah yang disepakati oleh masing-masing investor di bank. Jadi nanti ada nisbah. Secara rincinya akan saya kasih contoh di sini dan itu yang akan menjadi poin pada pertemuan hari ini. Kemudian selanjutnya metode bagi hasil itu ada dua. Ada revenue sharing, ada profit sharing. Kalau revenue sharing itu adalah pendapatan yang dibagi hasil itu yang dibagi hasilkan itu berdasarkan pendapatan, berdasarkan revenue sebelum dikurangi beban. Sementara kalau profit sharing yang dibagi hasilkan adalah keuntungan, laba bersih. Gitu ya. Apa revenue sharing sama profit sharing bedanya? Kalau revenue sharing apa? Ini nanti ada dalam ujian. Nur Kolbi, revenue sharing itu apa? Yang dibagikan menurut pendapatan. Yang dibagi hasilkan itu adalah dari pendapatan ya. Oke, kalau profit sharing? Keuntungannya Pak. Oke. Oke, nanti secara rinci akan saya kasih dalam slide berikutnya gitu. Ada revenue sharing sama profit sharing. Oke, jadi kalau revenue sharing itu adalah bagi hasil, kalau profit sharing bagi untung. Secara bahasanya seperti itu karena profit yang dibagikan. Nah, inilah yang menjadi poin pada pertemuan hari ini dan ini akan saya keluarkan besok. Salah contohnya sama seperti ini. Jadi mohon perhatian gitu ya. Jadi ini adalah yang akan saya berikan pada soal besok. Contoh kasusnya. Nih, Bank Syariah Ahmad Dahlan pada bulan Januari 2021 memperoleh saldo rata-rata harian dana pihak ketiga berupa. Jadi si nasabah itu dihitung saldo rata-rata hariannya. Gitu ya. Nah, ada simpanan wadiah totalnya ada 2 miliar. Kemudian tabungan mudharabah 8 miliar. Deposito mudharabah 1 bulan 20 miliar. Kemudian deposito 3 bulan 16 miliar. Deposito 6 bulan 12 miliar. Deposito 12 bulan 24 miliar. Ini adalah keseluruhan dana ya. Keseluruhan dana.
Jadi kalau saya misalkan tabungan mudharabah 1 juta, maka saya di kelompok yang nomor 2 tuh. Jadi dari 8 miliar ini ada kontribusi saya tuh 1 juta. Itu dikumpulkan dulu. Kalau teman-teman punya tabungan tak punya deposito 3 bulan 1 miliar, maka 1 miliar dari 16 miliar yang dari deposito 3 bulan itu adalah milik kalian. Ini adalah keseluruhan gitu ya. Total keseluruhan karena kita akan mendistribusikan ke nasabah-nasabah yang nabung, kemudian nasabah-nasabah yang deposito. Oke, ini adalah eh, total saldo rata-rata harian. Nah, tentunya nisbah bagi hasil itu berbeda-beda. Kalau teman-teman ditawarkan misalkan ketika nabung, eh, nisbahnya untuk bank 70%, untuk nasabah 30%. Jadi untuk tabungan mudharabah itu nisbahnya 70%, 30%. Teman-teman iseng-iseng datang ke bank syariah, biasanya suka ada papan di situ bertuliskan deposito mudharabah 1 bulan nisbahnya 60%, 40%. Nisbah 3 bulan 50%, 50%. Ini tergantung dari kebijakan bank. Nah, biasanya bank itu semakin lama teman-teman nabung di bank syariah, contohnya 12 bulan, maka bagi hasil untuk nisbah, bagi hasil untuk teman-teman itu lebih gede. Itu di yang deposito 12 bulan, itu bagi hasil untuk nasabahnya sampai 70%. Karena itu kan semakin lama ngendapnya di bank syariah gitu. Si bank syariah bisa mengelola. Maka ada juga tuh promo-promo yang diberikan sama bank syariah atau bank konvensional pun ada. Misalkan teman-teman akan dapat misalkan handphone, itu bonus handphone asal menyimpan dananya sejumlah sekian dalam jangka waktu berapa tahun. Itu suka ada. Teman-teman akan deposit. Dan itu tidak bisa diotak-atik tuh. Maka biasanya untuk nisbah bagi hasil itu semakin lama teman-teman naruh di bank, maka semakin besar gitu ya. Makanya kelihatan di sini yang 6 bulan sama 12 bulan untuk nasabah, kalau 6 bulan cuma 60%, tapi kalau 12 bulan 70%. Nisbahnya ya, nisbahnya. Nah, inilah karena memang ini nisbah untuk tergantung dari keuntungannya. Kalau keuntungan 10 juta, maka 70% untuk bank, 30% untuk nasabah. Berbeda dengan yang konvensional. Kalau konvensional mah sudah ditentukan seperti tadi. Kalau konvensional mah kalau teman-teman punya 10 juta, bunganya 5%, ya udah dari situ ngitungnya. Tanpa memperlihatkan keuntungan seberapa besar keuntungan yang diperoleh sama bank. Oke, ini adalah masih tahapan soal. Ini pasti diketahui. Oke. Kemudian, nah ini selama bulan tersebut diperoleh keuntungan. Nah, ini sudah mulai ketahuan keuntungan bank syariahnya. 900 juta. Itu terdiri dari margin murabahah, margin istisna, bagi hasil mudharabah, bagi hasil musyarakah. Ini keuntungan yang diperoleh bank syariah. Dan ini masih ada di dalam soal. Totalnya 900 juta. Nah, yang jadi pertanyaan yang pertama, perhatikan. Hitunglah distribusi bagi hasil untuk bank sama nasabah. Lihat, dengan komposisi keuntungan 900 juta, 900 juta ini adalah hasil keuntungan ketika si bank syariah menginvestasikan dananya. Baik kepada pembiayaan mudharabah, musyarakah, kemudian di sertifikat mudharabah atau segala macam, itu keuntungan bank. Selain fee base ya, selain administrasi segala bukan. Ini adalah keuntungan dari menyalurkan dana 900 juta ini. Nah, 900 juta ini bukan milik bank seutuhnya karena ini harus dibagi hasilkan kepada nasabah yang nabung tadi. Nasabah yang di sini. Oke. Bisa dipahami? Oke. Nah, yang 900 juta ini akan dibagi hasilkan kepada nasabah-nasabah. Berapa bagi hasil untuk bank, berapa bagi hasil untuk seluruh nasabah. Bukan untuk satu nasabah, tapi untuk seluruh nasabah. Ini langkah-langkahnya. Ini harus teman-teman perhatikan karena eh, besok akan keluar soalnya gitu ya. Yang pertama, menghitung jumlah tabungan mudharabah selain akad wadiah. Pertanyaannya, kenapa akad wadiah dikeluarkan?
Alpin, Salsabila, siapa saja coba. Ini kita akan mendistribusikan bagi hasil. Kenapa angka 2 dia dikeluarkan? Ini Nur Kolbi, iseng-iseng berhadiah. Ayo, saya kasih clue angka 2 dia apa deh? Angka 2 dia itu adalah, ayo, siapa aja? Giro dan tabungan bukan Pak. Apa-apa? Ina dulu deh. Ina apa? Ina? Akad 2DA itu giro dan tabungan bukan Pak. Ya, akad 2 dia itu kemarin itu kita pelajari akad tentang akad apa? Awadia itu adalah kolbi Ya, Titipan. titipan. Ingat dong, wadia itu adalah titipan. Kalau mudorobah akad Kerjasama. Oke. Jadi kan akad itu kemarin saya bagi 5. Ada yang konsepnya titipan, ada konsepnya bagi hasil, ada konsepnya jual beli, ada konsepnya sewa, ada konsep jasa. Nah, kalau kerjasama itu yang dibagi hasilkan akadnya mudorobah musyarakah. Kalau titipan itu akadnya wadiah. Oke, akad wadi itu adalah titipan. Wadiah itu ada berapa jenis? Berapa jenis? Dua. Yang pertama ada 2. Wadiah wadiah domana sama wadiah Dia ya amanah. amanah. Wadiah yang domana sama amanah. Oke. Siti Mutmainah. Wadiah yang domana itu yang seperti apa? Wadiah yang dapat dipakai Pak. Oke, yang dapat dipakai, dapat diinvestasikan. Seseorang menyimpan dananya, tapi dananya itu boleh dibagi hasilkan diinvestasikan sama bank syariah. Nanti si nasabah yang nabung dengan akad wadiah dapat apa? Ada wadiah itu dapat bonus, sementara mudorobah kalau saya nabung dapat dengan akad mudorobah dapat bagi hasil. Jadi kalau akad wadiah itu nanti dapat bonus, sementara kalau saya nyimpan dengan akad mudorobah itu dapat bagi hasil. Nah, kan bonus itu tidak boleh ditetapkan di awal, tergantung dari eh, tergantung dari kebijakan bank gitu ya. Nah, makanya di sini pada distribusi bagi hasil si angka 2 dia dikeluarkan. Karena angka 2 dia ini tidak akan dapat bagi hasil. Dia mah nanti dapatnya bonus. Bonus mah ntar terserah bank. Nah, yang akan kita hitung adalah distribusi bagi hasil. Nah, jangan sampai terkecoh karena ini akan digunakan sebagai secara proporsional. Kita akan lihat porsinya. Maka yang dijumlahkan di sini adalah jumlah yang akan mudorobah saja. 8 miliar ditambah 20 miliar ditambah 16 miliar ditambah 12 miliar ditambah 24 miliar totalnya ada 80 miliar. Oke. Yang 2 miliar yang tabungan wadiah itu tidak dihitung. Perhatikan. Jadi secara proporsional ya. Nah, lihat ada 80 miliar dana yang terhimpun dari akad-akad mudharabah, baik tabungan maupun deposito. Nah, kemudian tadi kita menghitung keseluruhan dana mudharabah selain akad wadiah. Yang kedua, kita lihat kontribusi dananya. Yang tabungan mudharabah 8 miliar dibagi 80 miliar. Berarti kontribusinya 10%. Cara menghitungnya 8 miliar dibagi 80. Oke ya. Kemudian yang deposito mudharabah 25%. 20 miliar dibagi 80 kali 100%. Oke. Kemudian yang 16 miliar 20%, yang 12 miliar 15%, yang 24 miliar 30%. Cara menghitungnya 8 miliar dibagi 80 miliar kali 100. Kali 100%. Ini menghitung persentase ya.
Jadi kontribusi untuk tabungan mudharabah dari keseluruhan tabungan itu adalah 10%. Oke. Nah, yang ketiga menghitung distribusi keuntungan, barulah kita distribusikan bagi keuntungannya. Oke, tabungan mudharabah itu tadi 10%, deposito mudharabah 1 bulan 25%, 3 bulan 20%, 6 bulan 15%, yang 12 bulan 30%. Maaf. Jadi yang 900 juta itu kita distribusikan ke masing-masing eh, tabungan dan deposito itu berdasarkan persentase tadi ya. Maka yang 900 juta kali 10% ya 90 juta. Kali 25%, 225 juta. Nah, ini adalah distribusi keuntungan. Jadi, untuk tabungan mudharabah, nanti distribusi keuntungannya 90 juta. Untuk deposito mudharabah, 225 juta. Kemudian deposito 3 bulan, 180 juta. Jadi totalnya adalah 900 juta sesuai dengan yang di atas tuh 900 juta. Oke. Nah, barulah menghitung distribusi untuk bagi hasil berdasarkan nisbah. Tadi itu ada nisbah di sini. Bank Syariah untuk tabungan mudharabah 70%, 30%. Sementara tadi untuk tabungan mudharabah itu yang akan dibagi hasilkan adalah 90 juta. Ya, lihat 90 juta. Nah, yang 90 juta ya, 90 juta, kemudian untuk bank syariahnya 70%, untuk nasabahnya 30%. Maka untuk tabungan mudharabah, distribusi distribusi bagi hasil untuk bank syariah sebesar 63 juta. 90%, 90 juta kali 70%. Untuk nasabahnya 20 juta. Kemudian yang 225 sama sampai selesai. Nah, jumlah keuntungan yang dibagi hasilkan itu adalah 900 juta. Dengan ketentuan yang tadi, dengan nisbah 70%, 30%, 60%, 40%, 50%, 50%, untuk bank syariah dari 900 juta itu adalah 423 juta. Nah, ini adalah jawaban soal pertama. Nah, untuk nasabah 470 juta. Dan kita lihat sebentar. Ini untuk bank syariah. Gitu ya. Bank syariah, kemudian ini untuk nasabah. Kalau ditotalkan keduanya antara 423 dengan 477, ya jumlahnya 900 juta. Maka jawaban soal yang pertama tadi, berapakah bagi hasil untuk bank syariah sama berapa bagi hasil untuk nasabah? Ini jawabannya. Gitu ya. Untuk bank syariah 423 juta, untuk seluruh nasabah 477 juta. Ini jawaban dari soal yang pertama. Itu kan untuk seluruh nasabah ya. Tadi itu untuk seluruh nasabah bagi hasilnya 477 juta. Di mana untuk tabungan mudharabah 20 juta, untuk deposito mudharabah 1 bulan 90 juta, 3 bulan 90 juta juga sama, 6 bulan 81 juta, 12 bulan 189 juta. Nah, ini pertanyaan yang selanjutnya. Berapa bagi hasil untuk Tuan A jika memiliki saldo rata-rata tabungan mudharabahnya 1 juta? Nah, ini baru nih. Kalau saya punya saldo 1 juta di Bank Syariah Ahda ini, berapa keuntungan saya? Ya. Nah, maka perhatikan. Tabungan saya ini adalah tabungan yang lihat 1 juta dan kategorinya adalah tabungan mudharabah. Sementara bagi hasil untuk tabungan mudharabah adalah 27 juta.
Nah, maka bagi hasil untuk Tuan A, kita hitung 1 juta. Ini adalah saldo si nasabah dibagi 8 miliar. 8 miliar ini dikali 20 juta, 27 juta, 27 juta ini dari keuntungan. Maka, nah distribusi bagi hasil untuk saya adalah 3.375. Gitu. Ini prosesnya cukup panjang, tapi setidaknya ini kalau memang offline nanti saya akan coba ulangi lagi kalau memang kurang jelas. Tapi ini adalah prinsip bagi hasil untuk nasabah gitu ya, yang nabung. Jadi dilihat dulu si nasabah ini tabungannya tabungan mudorobah atau dia tuh tak deposito 1 bulan atau deposito 3 bulan atau deposito 6 bulan, itu berapa dulu. Karena itu akan menjadi penentuan berapa bagi hasil untuk si nasabah. Jadi kata kuncinya berdasarkan secara proporsional berdasarkan porsi nasabah gitu ya. Dari keuntungan yang 900 juta itu tadi. Selanjutnya, ini coba bantu. Berapa bagi hasil untuk Tuan B jika memiliki deposito mudorobah 12 bulan 10 juta? Cara menghitungnya bagaimana coba? Ini, coba Nek. Oke Nek. Caranya gimana Nek? 24 juta dibagi 189 juta dikali 10 juta bukan Pak? Iya sama Pak. Oke, Sama Pak. jadi sudah tahu lah ya. Jadi alurnya sampai mana. Jadi ini kalau teman-teman punya tabungan punya deposito 3 bulan sebesar 5 juta. 5 juta 10 juta. dibagi 16 juta dikali 90 juta. Gitu ya. Bisa difahami? Saya kalau memang ada yang belum paham akan saya ulangin lagi nih. Karena ini menjadi titik poin untuk eh, besok ujian. Bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Oke. Insya Allah. Eh, mau diulangi lagi apa enggak nih? Ada yang masih bingung nggak langkah-langkahnya? Boleh Bapak, tapi secara poinnya aja. Oke, kita ulangin lagi ya pertama. Oke, saya coba ulangin lagi. Mudah-mudahan karena ini akan menjadi poin yang cukup besar untuk mengangkat nilai teman-teman ya. Ini adalah soal simpanan wadiah 2 miliar 800 kemudian tabungan mudharabah 8 miliar sampai bawah. Ini adalah soal. Kemudian ada distribusi bagi hasilnya, ada nisbah bagi hasilnya. Ini juga soal, ditetapkan di soal 70%, 30%. Oke, ini adalah soal. Kemudian ada keuntungannya yang akan dibagikan 900 juta. Ini adalah juga soal. Nah, dari 900 juta ini, berapa keuntungan yang diperoleh sama bank, berapa keuntungan diperoleh sama nasabah, keseluruhan nasabah. Kalau sudah ketahuan diperoleh keuntungan keseluruhan nasabah, berapa keuntungan untuk satu orang nasabah? Tuan A, Tuan B, Tuan C, atau siapapun itu. Oke, nah yang akan kita perhitung sekali lagi, yang pertama itu adalah menghitung jumlah tabungan mudharabah selain akad wadiah. Ya, jumlahnya ya. Kenapa akad wadiah dikeluarkan? Karena wadiah tidak dapat bagi hasil, dia akan mendapatkan bonus, dia terpisah. Sementara kita akan menghitung distribusi bagi hasil. Nah, setelah ketahuan jumlahnya, berapa kontribusi masing-masing tabungan mudharabah terhadap keseluruhan? Ya, 88 juta dibagi 80 juta 10%, kemudian 25%, 20%, 15%, 30%. Ini adalah persentase kontribusi masing-masing dana. Dari 8 miliar ke 80 miliar berapa? Jadi cara menghitungnya 8 miliar dibagi
80 miliar kali 100%. Oke. Ini kontribusinya. Setelah ketahuan kontribusinya, kita akan distribusikan dari 900 juta itu dari keuntungan itu ke masing-masing dana berdasarkan persentase tadi. Gitu ya. Maka untuk yang tabungan mudharabah 90 juta, 225 juta. Nah, ini adalah eh, distribusi bagi hasil dari 900 juta untuk masing-masing tabungan deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Sudah ketahuan, barulah nanti dihitung berdasarkan nisbah. Yang di sini adalah untuk masing-masing tabungan dari 900 juta itu 90 jutanya untuk tabungan mudharabah. Selanjutnya kita hitung nisbahnya 70% untuk bank syariah, 30% untuk nasabah. Oke. Ya. Nah, totalkan semua maka akan jumlahnya pasti jumlahnya karena memang berdasarkan kontribusi dana ya 900 juta nih. Ini 900 juta ya. Nah, pertanyaan pertama sudah kejawab. Untuk bank syariah itu adalah sebesar bank syariah 423 juta. Jadi ini memiliki bank syariah keseluruhan. Kemudian yang 470 juta itu untuk nasabah. Nah, yang akan kita bagi hasilkan kepada nasabah itu yang 477 juta. 27 jutanya untuk tabungan mudharabah, 90 jutanya untuk deposito mudharabah 1 bulan. Ya, nah ini adalah distribusi keuntungannya. Gitu ya, untuk nasabah. Oke. Nah, sekarang baru hitung ke masing-masing berapa bagi hasil untuk Tuan A jika memiliki tabungan mudharabah 1 juta. Berarti menghitungnya 1 juta dibagi 8 juta dikali 27 juta. 27 juta dari sana semua ya. Ini tanda panahnya sudah ada sebenarnya. Jadi untuk Tuan A dapat bagi hasil 3.375. Kemudian untuk Tuan B ini 12 bulan 10 juta dibagi 24 juta kemudian dikali 180 juta. Maka totalnya 78 juta 750. Itu adalah untuk tabungan mudharabah. Nah, bagaimana dengan tabungan wadiah? Kan tadi mah tabungan wadiah mah nggak masuk ke distribusi bagi hasil. Kalau seandainya salah satu kebijakan perusahaan ini dia ingin memberikan bonus wadiah kepada nasabah. Ini ada soal nih. Bank Syariah Hada akan memberikan bonus kepada nasabah yang nabung dengan akad wadiah sebesar 3% dari bagian keuntungan bank. Ini soal, contoh ya. 3% dari keuntungan bank. Perhatikan. Nah, ini kan keuntungan bank 423 juta. 3%-nya akan dibagikan untuk tabungan wadiah. Ini contoh soal saja gitu ya. Ya, dari soal itu 3%-nya akan dibagikan untuk tab nasabah dengan akad wadiah. Jadi dari 423 ini 3%-nya akan dibagikan. Nah, berapa bonus yang diperoleh Nyonya C jika memiliki tabungan wadiah sebesar 10 juta? Nah, lihat. Yang akan dibagi hasilkan kepada apa namanya? Yang menjadi keuntungan bank itu adalah 423 juta. Ini ada bagi hasil untuk bank. Nah, ini yang 423 juta ya. Oke. Jadi jumlah bonus yang akan dibagikan itu adalah karena di soal itu adalah 3%-nya. Jadi 3% dikali 423 juta. Nah, yang akan dibagi hasilkan adalah 12 juta 690 ribu. Ini ada yang dibagi hasilkan. Yang diberikan untuk tabungan wadiah ya.
jumlah bonus yang akan diberikan. Maka tinggal hitung. Jumlah tabungan wadiah keseluruhan adalah 2 miliar. Tabungan wadiah di awal ya, jumlah keseluruhan 2 miliar, 2 miliar. Sementara Nyonya C hanya memiliki 10 juta. Maka untuk menghitungnya 10 juta dibagi 2 miliar dikali keuntungan sini. Sudahlah ketahuan bonus yang diperoleh sama Nyonya C adalah 63.450. Jadi sebenarnya konsepnya sama, lebih adil, lebih mendistribusikan, tetapi memang agak sedikit tahapannya cukup lumayan kalau dibilang ribet ya. Ribet begitu. Kira-kira seperti itu. Oke, saya buka pertanyaan pertama. Silakan. Mana Radifan Alwafi? Yuk. Mau nanya nggak? Alwafi? Ina mau nanya kan? Pak, saya mau nanya dong, Pak. Oke, Pak. Saya sambil nunggu cetan Alwafi. Ayo, apa, Pak? Iya, Pak. Tadi kan karena jaringan juga, itu kontribusi dana itu dapat 10% dari mana, Pak, perhitungannya? Oke. Ya, ada lagi? Itunya. Nggak ada lagi, Pak. Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Mana Alwafi? Oh, udah chat ya? Pak, apa soal yang barusan dijelasin ini dari 1 sampai 5 itu bakal keluar besok, Pak? Maksudnya? Kan ini tadi banyak pertanyaan dari nomor 1, 2, Oh 3, iya, 4 siap-siap. sampai 5. Nah, Oke. Insya Allah lah keluar. Ada pertanyaan, bedanya keuntungan sama pendapatan apa ya? Ada yang bisa bantu saya keuntungan sama pendapatan? Saya jawab ya. Kalau keuntungan itu biasanya sama-sama bagian dari pendapatan juga. Keuntungan itu ya eh, perolehan yang diperoleh sama perusahaan tanpa sebelum dia mah bersih gitu ya. Jadi kalau keuntungan 10 juta ya udah 10 juta aja keuntungan bank tanpa ada beban. Sementara kalau pendapatan itu masih kotor karena belum dikurangin beban-beban. Contohnya keuntungan dari selisih penjualan mobil ya udah keuntungan itu tanpa dikurangi beban lagi. Dia mah udah bersih. Sementara kalau pendapatan itu masih kotor, revenue kotor. Jadi ada pendapatan, kemudian dikurangi beban, baru nanti hasilnya untung atau rugi. Jadi kalau keuntungan itu bersih ya, sudah bersih. Sementara pendapatan itu belum bersih karena memang masih ada beban di sana. Jadi keuntungan sama pendapatan itu sama-sama ya yang diperoleh sama si perusahaan gitu ya, sama-sama untung. Cuman kalau pendapatan itu masih kategorinya masih kotor, belum dikurangi sama beban-beban. Tapi kalau keuntungan itu sudah bersih. Contohnya keuntungan dari selisih penjualan aset gitu ya. Antara nilai buku sama nilai pasar ternyata lebih gede nilai pasar itu keuntungan. Nah, kalau pendapatan pasti dikurangi beban-beban lagi. Itu untuk Radifan Alwafi. Nah, kalau untuk Eva 10% dari mana? Nah, 10% ini bersumber dari kontribusi masing-masing nih lihat. Sekali lagi, tahapan pertama itu kita mengeluarkan dulu tabungan wadiah. Kita mengeluarkan dulu tabungan wadiah. Ini dikeluarkan. Nah, yang sisanya yang tabungan mudorobah semua jadi dijumlahkan menjadi 80 juta.
Semua dijumlahkan menjadi 80 juta. Oke, dari nomor sini ini semua dijumlahkan. Maka kontribusi tabungan mudorobah ini terhadap keseluruhan mudorobah itu berapa persen? Yang dihitungnya adalah 8 juta dibagi 80 juta dikali 100%. Nah, totalnya jadi 10%. Gitu ya, kontribusi. Saya akan kerjasama dengan istri saya, total kerjasamanya 10 juta. Saya kontribusinya 5 juta, istri saya 55 juta. Berarti persentasenya saya 50%, istri saya 50%. Kalau saya punya total dana yang dibutuhkan adalah 10 juta. Dari saya 7 juta, dari Ine 3 juta, kemudian dari Hafiz 2 juta. Maka Hafiz ya 2%, Hafiz 20%, Ine 30%, saya 50%. Gitu ya. Nah, ini kontribusi juga dengan begitu dengan tabungan mudharabah. Berarti untuk yang kedua itu 20 juta dibagi 80 juta, ya 25% kali 100%. Jadi tahapan pertama itu memang kita harus menghitung kontribusi dulu. Nah, secara kasarnya 80 juta ini 30%-nya dari tabungan mudharabah, dari deposito mudharabah 12 bulan, 25%-nya dari tabungan mudharabah 1 bulan, 20%-nya dari deposito mudharabah 3 bulan, 3 bulan, 15%-nya dari deposito mudharabah 6 bulan. Ada lagi yang nanya? Bisa, Pak? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bapak, saya mau nanya. Oke. Tadi saya masih kurang paham perbedaan dari cash basic sama accrual basic. Oke, Oke, Pak. makasih ya. Ya, Pak. Untuk menjawab pertanyaan Hafiz, accrual basis sama cash basis. Contoh sederhana seperti ini. Saya kerja itu dari tanggal 1 Januari sampai 30 Januari, dalam 1 bulan. Nah, maka gaji saya dibayarkan tanggal 30 Januari. Nah, ketika tanggal 30 Januari gaji dibayarkan, maka otomatis si perusahaan itu mengeluarkan uang. Dicatatlah sama perusahaan. Oke. Nah, itu pencatatan itu dicatat berdasarkan cash basis sama accrual basis. Transaksinya terjadi, cashnya terjadi. Itu yang pertama ya. Jadi, duitnya keluar iya, transaksinya terjadi juga iya. Tapi ternyata ada juga perusahaan yang saya kerja itu dari 1 Januari kemudian sampai 31 Januari, tapi gajinya baru dibayarkan tanggal 5. Ada 5 Februari. Ada nggak kayak gitu? Ada, Pak. Ada ya, ada perusahaan yang biasanya gajiannya tanggal 5 awal bulan. Nah, yang dibayarkan tanggal 5 ini bukan gaji bulan ini, bukan, tapi bulan sebelumnya. Oke. Nah, beban yang dikeluarkan sama perusahaan kira-kira terjadi bulan Januari atau bulan Februari? Hafiz. Kira-kira beban harusnya dikeluarkan di bulan Januari atau Februari? Beban gaji itu. Januari, Pak. Januari. Oke, seharusnya
pembayaran gaji itu dibayar ya bulan Januari. Tapi karena kebiasaan perusahaan tanggal 5 Februari, maka nggak dibayarkan di bulan Januari. Nah, kalau berdasarkan cash basis, itu nggak dicatat di bulan Januari. Karena memang nggak ada uang yang keluar. Paham nggak? Paham. Kapan dicatatnya? Tanggal 5. Tanggal 5. Karena uangnya baru ke maka cash basis itu beban gaji pada misalkan pada rekening saya gitu ya, pada kas atau pada kasnya keluar gitu ya. Tetapi kalau accrual basis nggak seperti itu mencatatnya. Di tanggal 31 Januari harus sudah dicatat. Kenapa demikian? Karena transaksi terjadinya di bulan Januari. Yang B tuh lihat, accrual basis itu pendapatan yang diakui pada saat transaksi itu terjadi. Jadi pada saat transaksi itu terjadi, beban itu harusnya dikeluarkan di bulan Januari. Maka di bulan Januari ini harus sudah dicatat. Walaupun cashnya nggak keluar. Nah, berdasarkan accrual basis, maka dicatatlah beban gaji pada utang gaji. Oke, nih saya catat di chat ya. Pada saat Januari, beban gaji pada utang gaji. Itu Januari. Oke. Pada saat pembayaran kas tanggal 5 Februari, utang gaji pada kas. Gitu. Itu accrual basis. Nah, di sini cash basis itu ini kan terkait dengan pendapatan nih. Nah, saya ini bekerja untuk merakit sebuah komputer. Nah, pekerjaan saya selesai tanggal 31 Januari. Seharusnya pendapatan diakuin dong tanggal 31 Januari kan. Tetapi si nasabah, si customer baru bayar nanti tanggal 3 Februari. Maka kita catat berdasarkan accrual basis itu di tanggal 31 Januari kita akan mencatat piutang pendapatan piutang nih bukan piutang pada pendapatan itu ya pendapatan usaha. Nah ini di akhir Januari ini padahal dia belum bayar loh tapi karena memang saya menyelesaikan pekerjaan itu di bulan Januari maka kita sudah akuin piutang. Nah ketika tanggal 3 Februari dia bayar maka kita akan memperoleh kas pada piutang. Ya, itu adalah accrual basis sama cash basis. Nah, kalau berdasarkan cash basis karena si customer belum bayar ya belum kita catat, orang kasnya belum keterima. Begitu ya. Oke, terima kasih Hafiz. Ada lagi? Ya Bapak, terima kasih kembali. Oke, ada lagi? Udah, nggak ada lagi? Oke, sekian untuk bagi hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.